Memasuki usia 50-an, banyak orang yang mulai berpikir soal masa pensiun dan bagaimana cara mengelola keuangan supaya tetap bisa nyaman di hari tua. Sayangnya, masih banyak juga orang yang terjebak dalam berbagai kesalahan finansial yang bisa berdampak pada masa depan. Berikut adalah 10 kesalahan finansial yang biasa dilakukan oleh orang usia 50-an. Yang pertama adalah terlalu mudah percaya pada orang atau investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi. Di usia 50-an, biasanya teman-teman sudah punya tabungan atau aset yang cukup banyak. Sayangnya, banyak juga yang jadi sasaran empuk penipuan investasi karena mudah tergiur janji keuntungan tinggi. Apalagi kalau yang menawarkan adalah orang yang dikenal atau punya hubungan dekat, rasa percayanya sudah terlalu tinggi. Banyak kasus di mana orang-orang kehilangan uang pensiun atau tabungan selama bertahun-tahun karena terjebak investasi bodong. Penipu biasanya sangat meyakinkan dan menawarkan imbal hasil yang jauh di atas rata-rata. Makanya, kita perlu waspada dan selalu cek legalitas serta logika penawaran investasi sebelum memutuskan ikut. Jangan mudah percaya hanya karena ada embel-embel pasti untung atau tanpa risiko. Lebih baik konsultasi dengan ahli keuangan atau diskusi dengan keluarga sebelum mengambil keputusan besar. Ingat bahwa menjaga aset yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan instan yang belum pasti. Kesalahan yang kedua adalah masih menafkahi anggota keluarga yang sebenarnya mestinya mandiri. Banyak orang di usia 50-an masih menanggung biaya hidup anak-anak atau anggota keluarga lain yang sebenarnya sudah cukup umur dan sehat dan juga mampu mandiri. Rasa sayang dan tanggung jawab kadang membuat kita sulit menolak permintaan bantuan meskipun keuangan sendiri sudah mulai terbatas. Kalau kebiasaan ini terus berlanjut, tabungan pensiun bisa cepat habis. Teman-teman jadi kesulitan memenuhi kebutuhan sendiri di masa tua, bahkan bisa jadi beban bagi orang lain. Memberi bantuan memang baik, tapi harus ada batas dan pertimbangan yang matang. Makanya, ajak keluarga untuk berdiskusi dan dorong mereka untuk lebih mandiri secara finansial. Teman-teman perlu belajar untuk berkata tidak kalau memang sudah saatnya mereka bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dengan begitu, keuangan kita bisa tetap aman dan bisa menikmati masa pensiun dengan tenang. Kesalahan nomor 3 adalah belum membuat surat wasiat. Di usia 50-an, penting banget untuk mulai memikirkan pembagian harta warisan. Banyak orang yang menunda untuk membuat surat wasiat karena merasa belum perlu atau takut dianggap membicarakan hal yang tabu. Padahal surat wasiat ini sangat penting untuk menghindari konflik keluarga di kemudian hari. Tanpa surat wasiat, pembagian harta bisa jadi rumit dan memicu perselisihan antara ahli waris. Proses hukum juga bisa memakan waktu yang lama dan biayanya akan besar. Teman-teman tentunya tidak mau meninggalkan masalah buat anggota keluarga yang sudah nggak ada. Membuat surat wasiat nggak harus rumit kok. Teman-teman bisa mulai dengan mencatat aset yang dimiliki dan menentukan siapa saja yang akan menerima warisan. Konsultasikan dengan notaris atau pengacara supaya surat wasiat sah secara hukum. Dengan begitu, keluarga kalian akan lebih tenang dan terhindar dari konflik. Kesalahan yang keempat adalah belum punya rencana mau apa setelah pensiun. Banyak orang yang fokus bekerja keras selama puluhan tahun, tapi lupa merencanakan aktivitas setelah pensiun. Akibatnya, saat pensiun tiba, jadi bingung deh mau ngapain. Rasa kehilangan rutinitas bisa membuat hari-hari terasa kosong, bahkan memicu stres. Pensiun itu bukan berarti berhenti total dari segala aktivitas. Teman-teman bisa mulai merencanakan kegiatan yang bermanfaat, seperti punya hobi baru, ikut komunitas, atau bahkan memulai usaha kecil-kecilan. Dengan rencana yang jelas, masa pensiun bisa jadi waktu yang menyenangkan dan produktif. Jangan tunggu sampai pensiun baru mikir mau ngapain. Mulai dari sekarang, coba eksplorasi minat dan cari tahu aktivitas yang bisa dilakukan nantinya. Dengan begitu, masa pensiun kalian akan tetap bermakna dan penuh semangat. Kesalahan yang kelima adalah mengabaikan kesehatan dan tidak rutin cek medis. Di usia 50-an, kesehatan itu menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Tapi banyak orang yang malas melakukan cek kesehatan rutin atau menunda pengobatan karena merasa masih kuat. Padahal, penyakit di usia 50-an sering muncul tanpa gejala awal yang jelas. Kalau kesehatan diabaikan, biaya pengobatan bisa membengkak dan menguras tabungan. Teman-teman juga bisa kehilangan kesempatan menikmati masa pensiun dengan nyaman. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Jadi, jangan ragu untuk rutin cek kesehatan. Selain itu, penting juga untuk menjaga pola makan, olahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan itu adalah investasi jangka panjang yang hasilnya sangat terasa di masa tua. Jangan sampai menyesal karena baru sadar pentingnya kesehatan setelah terlambat.
Kesalahan finansial yang keenam adalah tidak memiliki dana darurat yang cukup. Meskipun sudah mendekati masa pensiun, banyak orang yang belum punya dana darurat yang cukup. Padahal, risiko kebutuhan mendadak seperti biaya kesehatan atau perbaikan rumah bisa terjadi kapan saja. Dana darurat sebaiknya tetap disiapkan minimal setara 6 bulan sampai 12 bulan pengeluaran rutin. Teman-teman bisa menabung secara bertahap dan pastikan dana ini mudah diakses saat dibutuhkan. Jangan campurkan dana darurat dengan tabungan pensiun supaya tidak tercampur penggunaannya. Kalau tidak punya dana darurat, teman-teman bisa-bisa harus menjual aset atau berhutang saat ada kebutuhan mendesak. Hal ini tentunya akan mengganggu stabilitas keuangan di masa tua. Jadi, pastikan dana darurat selalu tersedia dan cukup. Kesalahan finansial nomor 7 adalah tidak mengatur ulang portfolio investasi. Di usia 50-an, strategi investasinya sebaiknya mulai diubah supaya lebih aman dan stabil. Tapi banyak orang yang masih menaruh dana di instrumen berisiko tinggi seperti saham tanpa memperhitungkan kebutuhan jangka pendek. Risiko kerugian di usia 50-an itu bisa berdampak besar karena waktu untuk memulihkan kerugian kalian sudah tidak banyak. Makanya, kita harus menyesuaikan portofolio investasi dengan kebutuhan dan profil risiko yang lebih konservatif. Pilihlah instrumen yang lebih stabil seperti obligasi, deposito, atau reksadana pasar uang. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan supaya portfolio kalian tetap optimal dan aman. Dengan pengelolaan investasi yang tepat, keuangan di masa pensiun akan lebih terjaga dan tenang. Kesalahan finansial nomor 8 adalah masih menunda pembayaran hutang. Sebagian orang di usia 50-an masih punya hutang yang belum lunas seperti KPR, kredit kendaraan, ataupun utang konsumtif lainnya. Nah, menunda pelunasan hutang bisa jadi beban berat di masa pensiun, apalagi kalau penghasilannya sudah berkurang atau tidak ada. Makanya, mulailah prioritaskan pelunasan hutang sebelum pensiun tiba. Teman-teman bisa membuat daftar hutang dan menyusun strategi pembayaran yang realistis. Hindari mengambil hutang baru, kecuali benar-benar mendesak dan produktif. Dengan hutang yang sudah lunas, teman-teman pun bisa lebih tenang menikmati masa pensiun tanpa beban cicilan. Keuangan juga bisa lebih stabil dan fleksibel untuk kebutuhan lain. Kesalahan finansial nomor 9 adalah tidak memperbaharui literasi keuangan. Banyak orang usia 50-an yang merasa sudah cukup paham soal keuangan, jadinya malas belajar hal baru. Padahal dunia keuangan terus berubah, mulai dari aturan pajak, produk investasi, sampai teknologi finansial. Kalau nggak update, teman-teman bisa ketinggalan informasi penting. Memperbaharui literasi keuangan bisa dilakukan dengan nonton YouTube, membaca, mengikuti seminar, dan sebagainya. Kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain yang sudah lebih dulu sukses mengelola keuangan di masa pensiun. Dengan pengetahuan yang terus diperbarui, teman-teman bisa mengambil keputusan finansial yang lebih bijaksana dan menghindari risiko yang tidak perlu. Jangan pernah berhenti belajar karena keuangan yang sehat butuh pengetahuan yang cukup. Kesalahan finansial yang ke-10 adalah melakukan pembelian besar di luar kemampuan. Memasuki usia 50-an, godaan untuk membeli sesuatu yang besar memang sering muncul. Misalnya aja ingin punya rumah lagi, atau ingin ganti rumah yang lebih besar, atau punya mobil mewah yang selalu diidam-idamkan. Rasanya sah-sah aja kan, toh selama ini udah kerja keras. Tapi kita seringkali lupa bahwa pembelian besar semacam ini bisa jadi bumerang kalau tidak dihitung-hitung dengan matang karena masa pensiun sudah sangat dekat. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk investasi atau kebutuhan di masa tua malah terkunci di aset-aset yang belum tentu produktif. Makanya, kita harus melakukan evaluasi finansial secara menyeluruh. Apakah cicilan bulanan atau biaya perawatan aset tersebut benar-benar bisa kalian tanggung tanpa mengganggu dana pensiun? Bagaimana kalau ada kondisi yang tak terduga, seperti masalah kesehatan, kena PHK, atau penurunan nilai aset investasi? Banyak orang yang terlena dengan keinginan sesaat dan akhirnya malah menunda bahkan mengorbankan kenyamanan finansial di masa pensiun. Ingat bahwa membeli barang mewah bukan cuma soal harganya, tapi juga soal biaya-biaya tersembunyi yang bisa menguras tabungan. Makanya, sebelum membeli pembelian besar, duduklah bersama pasangan atau penasehat keuangan teman-teman, lalu hitung semua kemungkinan terburuk dan terbaiknya. Prioritaskan kestabilan finansial di masa pensiun, karena itu adalah jaminan kenyamanan kalian di kemudian hari. Tidak ada salahnya sih punya mimpi, tapi pastikan mimpi itu tidak membuat kalian susah di kemudian hari. Sekian dulu episode kali ini, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.